Selamat datang di channel Meralat Mental. Oke, langsung aja. Karena sebelumnya kita sudah sempat bahas tentang aset ya. Jadi gue mau memberikan contoh tentang aset-aset yang gue pahami. Dalam konteks ini aset yang cukup sederhana ya, jadi tidak spesifik. Oke, langsung yang pertama. Apa yang gue maksud aset sebelumnya itu sudah gue jelaskan ya, yaitu semua hal yang mendatangkan income untuk kita. Gue sebut itu sebagai aset. Nah, semua hal ini mencakup semuanya ya, seperti bahkan ember, botol bekas, dan semua hal yang menghasilkan income itu gue sebut sebagai aset. Kenapa ember ini menjadi aset? Karena ketika ember itu kalian gunakan untuk ternak lele ya misalnya, kemudian lele itu kalian jual dan menghasilkan uang, maka ember yang tadinya kalian anggap sebagai barang bekas itu menjadi aset yang menghasilkan untuk kalian. Sama juga halnya dengan botol bekas. Ketika kalian sebelumnya menganggap botol bekas ini sebagai barang bekas ya yang layak dibuang, kemudian kalian menggunakan botol bekas itu untuk berkebun, dan dari hasil kebunnya itu mendatangkan income untuk kalian, maka saat itu juga gue bisa bilang botol bekas yang tadinya itu barang bekas menjadi aset untuk kalian. Nah, dari sini gue mengajak kalian melihat aset dalam konteks yang sederhana ya. Jadi agar tidak perlu mendalam. Sehingga gambaran tentang aset ini bisa diterima dengan simple dan nggak terlalu rumit. Nah, kemudian aset yang lebih besar lagi. Misal kalian punya tanah kosong gitu atau kolam. Nah, jika kolam itu kalian sewakan, maka kolam itu tetap menjadi aset gitu. Tapi jika kolam itu kalian gunakan untuk membakar sampah, maka nilainya bukan menjadi sebagai aset. Oke, dalam contoh lain juga sama. Sepatu misalkan, sepatu terlalu pribadi ya, handphone. Yang sedang ramai saat ini adalah penyewaan handphone. Nah, jika handphone yang kalian miliki itu lebih dari satu dan bisa mendatangkan nilai untuk kalian dengan kalian sewakan, maka handphone kalian yang satunya itu bukan termasuk pemborosan, tapi justru aset kalian yang kalian jadikan untuk menghasilkan. Atau sama seperti ketika gue dulu, gue sempat dibelikan PS ya waktu itu, rame PS2, dan kebetulan juga gue memiliki PS2 tergolong yang awal-awal. Nah, ketika gue sekarang sudah mempelajari tentang aset dan liabilitas, gue akhirnya mengira bahwa PS gue dulu itu bukanlah aset karena hanya membuat gue sebatas hiburan. Tapi ternyata ketika gue dulu memainkan PS bersama teman-teman gue, karena ada satu dua orang yang ingin benar-benar fokus bermain, maka gue sewakan PS itu. Nah, akhirnya satu PS gue itu menjadi aset untuk gue. Nah, tak terkecuali bukan hanya PS, tapi semua barang yang kalian miliki, jika itu bisa disewakan atau bisa menghasilkan uang untuk kalian, sekalipun itu mungkin kalian anggap tidak berharga, itu bisa menjadi aset selama ada income yang masuk. Nah, kemudian jika kalian mempunyai barang yang kalian anggap berharga, tapi tidak menghasilkan income untuk kalian, maka di saat itulah itu menjadi hambatan. Ya, kemudian secara lebih lanjut lagi, bahkan hal-hal sepele gitu. Misalkan pulpen kalian bisa menjadi aset jika kalian meminjamkan ke teman kalian, kalian sewakan. Nah, mungkin gambaran tentang pulpen ini sedikit lebih materialistik ya, tapi gue rasa nggak masalah untuk memberikan contoh sederhana bahwa semua hal pada dasarnya bisa menjadi aset selama itu bisa mendatangkan income kepada kita. Termasuk tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri ini aset yang bisa mendatangkan income untuk ya diri kita sendiri. Oke, mungkin sampai sini dulu video atau audio yang gue buat. Nanti ditunggu aja video berikutnya, gue masih akan bahas tentang cara gue membentuk pola pikir gue. Dan gue mau kalian juga ikut belajar bareng gue.
Oke, jika kalian senang dengan video ini, silakan kalian like, komen, atau bagikan.